Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian, muslimat, fatayat, seanak cabang Pituruh Ranting Desa Kadalrejo, Kendalrejo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah perkenankan kita semua hadir di acara pengajian akbar muslimat fatayat seanak cabang Pituruh, yang saya insya Allah hari ini banyak dapat limpahan pahala karena panggungnya tidak bersahabat dengan saya. Desain panggung yang selesai acara wajah saya jadi gosong. Yang ini harus dipertanggungjawabkan sama mbak-mbak fatayat. Tapi apapun itu kita syukuri biqauli alhamdulillah. Bagi orang yang merasa dirinya di dalam hatinya ada Allah, senang dan susah cara menyikapinya sama, tidak berlebih-lebihan. Karena memang kita pahami hidup itu isinya cuman ada dua, antara suka dan duka. Ketika dikasih suka kita bersyukur, ketika dikasih duka kita bersabar. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau kepanasan seperti ini suka atau duka? Baru ini ada cerita pengajian, kiai disiksa sama panitianya. Ini kalau saya jadi panitia Pak, itu panggungnya tak taruh di sana. Jadi semuanya los pandangannya ke sana. Ya. Junjung saja matamu, junjung saja. Ibu bapak yang saya muliakan, muslimat fatayat adalah merupakan organisasi di mana di dalamnya ada the power of emak-emak. Maka saya membedakan fatayat dan muslimat, saya tidak perlu lihat seragamnya.
cukup dari baunya. Apa bedanya fatayat dan muslimat soal bau? Bedanya satu. Kalau fatayat parfum, muslimat balsem. Kalau fatayat itu kelasnya masih STNK, Pak. Setengah tua ning kenceng. Kalau muslimat, ya Allah, satu lagi setengah tua lemu ginuk-ginuk. Tapi yang perlu Anda pahami adalah fatayat hari ini, muslimat hari depan. Karena secantik-cantiknya fatayat tetap pada akhirnya jadi muslimat. Kalau muslimat balik jadi fatayat nggak mungkin, Pak. Itu jelas ibu-ibu yang tidak tahu diri. Nah, saya jadi ingat ada pepatah yang mengatakan, ketika kamu mendidik seorang laki-laki, berarti kamu mendidik seorang saja. Tetapi ketika kamu mendidik seorang perempuan, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Buktinya apa? Buktinya jelas. Adanya seorang perempuan walaupun tanpa laki-laki bisa melahirkan seorang keturunan. Tapi adanya laki-laki tanpa perempuan tidak akan pernah ada keturunan. Emangnya ada, Gus? Perempuan tanpa suami bisa melahirkan keturunan? Ada apa enggak Bapak Ibu? Ada apa enggak Bu? Ada. Siapa? Maryam. Maryam berhasil melahirkan seorang Isa walaupun tanpa bapak yang menyertainya. Tapi yang perlu saya ingatkan satu, Bapak Ibu pituruh, tolong ibu-ibu anaknya jangan ikut-ikutan Maryam. Pak Kiai, anak saya kayak Maryam. Kenapa Bu? Nggak punya suami tapi meteng. Kalau itu tidak seperti Maryam tapi diuntal codot. Nah, begitu luar biasanya perempuan ditakdir. Seolah-olah Nabi Adam pun tak kuasa sendirian walaupun dikelilingi dengan penuh kenikmatan di dalam surga. Beberapa saat di dalam surga Nabi Adam merasa kesepian. Dengan alasan itulah Nabi Adam minta untuk dicarikan teman. Maka mohon maaf mas-mas, Nabi Adam di surga saja sendirian merasa kesepian. Jadi kalau kamu di dunia yang penuh dengan penderitaan sendiri kok kamu bahagia, jelas kamu tidak normal. Betul Bu? Di surga yang penuh kenikmatan saja sendirian sepi. Masa kamu sekarang jomblo kok merasa bahagia? Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Maka dicontoh Pak Camat, jomblo, ingat Pak Camat sudah punya saja masih mau cari yang lain. Kalau tidak konangan. Begitu luar biasanya perempuan, dunia ini mohon maaf, hitam dan putihnya, baik dan buruknya, itu juga disebabkan oleh perempuan. Coba kita lihat, Nabi Adam dan Siti Hawa sudah begitu bahagia tinggal di surga. Ketika Nabi Adam tinggal sendirian, tidak pernah ada problem dan masalah. Tapi begitu munculnya Hawa, justru mulai ada masalah. Tapi ingat, satu-satunya keluarga yang tidak pernah punya masalah cuman satu, keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa? Karena Siti Hawa saat itu kenapa keluarganya tidak ada masalah? Karena waktu itu Siti Hawa tidak punya adik ipar dan tidak punya mertua. Karena biasanya sumber masalah itu adalah adik ipar dan bapak ibu mertua. Kemudian yang kedua, kenapa keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa tidak ada masalah? Karena saat itu Siti Hawa belum kenal uang belanja. Beda dengan muslimat pituruh. Beda Bu? Beda. Kalau sekarang belum nikah sudah tanya uang belanja. Maka dengan alasan itulah cowok yang good rekening lebih menarik daripada cowok yang good looking. Betul Bu? Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Maka di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komik.
Tapi kalau lama-lama kepanasan seperti ini wajah saya jadi garing. Wis panas, rono wedange, kere. Inilah yang namanya the real penyiksaan. Kita nggak boleh protes Pak, nggak bisa protes, dan mbok-mbok gimana? Polisi itu kalau di jalan yang langgar lalu lintas kok perempuan, tobat, bener dan? Kadang-kadang ibu-ibu naik motor reteng kiri beloknya kanan, itu ada seperti itu. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya hijau, itu biasanya. Yang jilbabnya coklat insya Allah luweh parah. Nah, Adam Hawa justru muncul masalah ketika adanya Hawa. Jadi mohon maaf ibu-ibu bapak, mohon maaf. Kalau Anda bilang orang menikah itu menyelesaikan masalah, itu benar apa salah? Salah. Orang menikah itu tidak menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Tapi hebatnya adalah sebelum menikah Anda menyelesaikan masalah sendiri, begitu Anda menikah menyelesaikan masalah bersama-sama. Padahal sesuatu yang dilakukan bersama-sama itu jauh lebih mudah. Maka saya bilang, lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang menikah dengan wanita yang solehah, tetapi lelaki yang mampu menjadikan wanita biasa menjadi solehah. Setuju ibu-ibu? Saya kemarin baru pulang nasihat pernikahan. Kebetulan kalau saya di Jakarta terkenal sebagai ustadz yang memberikan nasihat pernikahan kepada artis dan selebritis. Kemarin saya baru memberikan nasihat kepada anaknya Bang Wahyu Hadiningrat, Asrena, menikah di Jakarta. Saya yang memberikan nasihat. Makanya kalau ada artis menikah biasanya memberikan nasihat saya. Sejak dari zaman Anang Asanti, Atta Aurel, Via Valen, Yeni Inka, Deddy Corbuzier menikah, semua yang memberikan nasihat saya. Lesti Kejora bukan saya, bukan. Akhirnya degannya datang juga. Neng kono ki ya ana wong to kayak gitu. Sekali datang langsung 3. Ora kelempoken cangkemku iki. Seger ya seger cah. Matane ana stok kono. Seger ya seger ning masalahe wong ing ganteng sedotane ping. Njijiki. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya bilang apa dalam nasihat pernikahan saya? Bu, Pak, saya bilang, perempuan itu akan menjadi ratu bila diterima oleh laki yang tepat. Dan laki-laki akan menjadi raja bila memberlakukan wanita seperti ratu. Makanya wong lanang pengen jadi raja gampang, Pak. Perlakukanlah istrimu seperti ratu. Pak polisi, Pak tentara. Wis. Karena saya tahu Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil sukses karena berkat doa dari seorang istri, betul? Karena di balik kesuksesan seorang suami ada doa seorang istri. Itu artinya apa Pak Camat? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Gus Miftah istrinya berapa? 2 matamu ngawur. 1 kok. Memangnya aku cowok apaan? Karena saya adalah tipologi suami yang setia. Apakah Gus Miftah menikah lagi? Tidak. Nunggu takdir. Kalau ada takdir, saya tidak bisa melawan takdir. Kalau tidak ada takdir, saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi saya punya cita-cita Pak Camat. Kalau seandainya saya menikah lagi, saya ingin menikah dengan cewek Arab.
Jadi kalau istri saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Sadaqallahul adzim. Rasa melu-melu Pak Camat. Wetengmu gede men lho Pak Camat. Orang kok masalah makmur Pak Kapolsek. Wong lanang ki wetenge aja gede-gede. Karena ada penelitian di rumah sakit wong lanang lak wetenge gede biasanya manuke cilik. Lah ngomong soal mendidik generasi nyuwun sewu. Betapa pentingnya perempuan itu Bapak Ibu. Wes mulai panas raiku ya Allah. Ya Allah. Mosok ya pengajian nganggo payung. Tapi saya banyak belajar dari penjual es. Penjual es itu orang yang sangat optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Bubble es masih cair tapi. Nah ibu bapak rahimakumullah, kita lihat lagi betapa dahsyatnya seorang perempuan. Dalam kisah kita melihat betapa seorang Fir'aun sekalipun, orang yang menganggap dirinya Tuhan, menganggap dirinya sang raja diraja yang tidak ada lawan. Tapi mohon maaf, perempuan masih bisa ngatur seorang Fir'aun. Kebetulan ibu bapak, Fir'aun itu ngaku Tuhan, merasa dirinya besar, dia mempunyai istri yang solehah. Namanya siapa? Siti Asiyah. Siti Asiyah ini wali. Maka seumur hidupnya dia tidak pernah dikeloni sama Fir'aun. Yang dikeloni sama Fir'aun siapa? Setan yang wujudnya diserupakan dengan Siti Asiyah. Karena Allah nggak ridho seorang walinya dikeloni sama orang yang ngaku dirinya adalah Tuhan. Siti Asiyah ini profil keluarga yang suaminya nakal, istrinya solehah. Ini menunjukkan apa? Ibu nggak usah sambat kalau punya suami yang kurang soleh. Walaupun suamimu tidak soleh, bukan berarti kamu tidak bisa menjadi istri solehah. Buktinya Siti Asiyah. Mohon maaf, kalau kita melihat dalam Al-Quran, Pak Kapolsek, itu ada 4 macam tipe keluarga. Saya mau tanya nanti ibu-ibu muslimat fatayat pituruh kira-kira mengendaki keluarga seperti apa? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa keluarga Nabi Nuh? Suaminya soleh, istrinya nakal. Jangan kaget, kalau ada kiai kok istrinya nggak begitu baik, nggak usah Anda rasani. Contohnya Nabi Nuh, Nabi saja istrinya nakal. Lumrah saja bu, kayak sing lanang kiai kok sing wedok bunyai ini kaya ngono toh. Anda salah. Wong kowe iki dudu bunyai kok ngrasani bunyai. Meneng kowe. Kayak kadang-kadang kita itu aneh, kok kiai ngono kuwi toh? Kok kiai kok mlaku-mlaku dhewe toh? Wong kiai niku nggih menungso. Nggih napa mboten? Lah kiai ini kadang-kadang sambat mergo kepanasan niku lumrah. Lah wong piye-piye kiai iki ya menungso, nggih napa mboten? Nggih. Kan aku jadi item. Iki ya tak pikir-pikir panitia niki ya aneh ya. Sak nggon-nggon gelas niki gelas es buah kok diisi kopi ya goblok ta iki. Kopi model ngendi gelasnya kaya ngene. Alah roh pituruh. Ibu, jangan kaget kalau suaminya kiai kok istrinya nakal. Nabi Nuh pun diuji oleh Allah dengan istri.
Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Ciri-cirinya suaminya nakal, istrinya solehah. Maka nggak usah kaget, kadang-kadang ada perempuan baik-baik kok suaminya preman. Biasa mawon. Dalam sejarah juga ada. Justru ini adalah merupakan ladang dakwah bagi istri solehah. Kondelalan jenengan punya suami nakal, itu kesempatan untuk menjadi ladang syiar. Kayak saya Pak, di Jambi, saya mau pengajian jam 12 siang, saya baru datang, mereka kumpul dari jam 6 pagi. Karena dari bandara sangat jauh, panas tanpa tenda. Mau masuk lapangan perut saya mules. Saya bilang, aku pengen ngising bisik. Ada nggak toilet? Panitianya bilang, Kiai kita pengajian di lapangan nggak ada toilet. Saya minta cari rumah terdekat dengan lapangan deh. Masuk rumah Pak. Saya kaget. Di rumah itu ruang tamu, isinya foto saya semuanya. Dengan semua pose, miring, jengking, nungging, ngono kabeh apa Pak. Saya batin ini omahe sopo. Singkat cerita, saya ke toilet. Kembali ketemu istri yang punya rumah. Bu, yang pasang foto itu siapa? Kok foto saya banyak banget? Suami saya Gus. Suaminya ibu itu mohon maaf, santri atau siapa? Suami saya bukan santri, bahkan suami saya nggak pernah ngaji. Suami saya itu preman terbesar di kampung ini Gus. Tiap malam pekerjaannya mabuk. Tapi kenapa Bu kok pasang gambarnya Gus Miftah banyak? Lucunya Gus, kalau suami saya pulang mabuk jam 2 malam itu nyetel YouTube-nya Gus Miftah. Saking ngefansnya sama Gus Miftah, foto-foto Gus Miftah dicetak dipasang di rumah. Coba, tapi istrinya solehah. Saya bilang, Bu, ini medan dakwah untuk ibu, untuk bisa memberikan nasihat kepada suaminya. Nomor 3, tipe keluarga Abu Lahab. Apa ciri-cirinya? Suaminya nakal, istrinya nakal. Sing lanang elek, sing wedok elek. Sing lanang preman, sing wedok mbahne preman. Itu Abu Lahab. Kemudian tipe keluarga yang keempat, tipe keluarga Nabi Ibrahim. Tipe keluarga yang sempurna. Suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu pituruh, kira-kira dari 4 macam tipe keluarga ini, ibu-ibu ngersake keluarga sing kados pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim? Subhanallah, Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Langsung ibu-ibu muslimat teriak, Rasido Ibrahim Gus Fir'aun yo rapopo. Nah, ibu bapak rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana suami memposisikan dirinya sebagai imam dan istri memposisikan dirinya sebagai makmum? Akan kita lihat. Ibu bapak, jangan sampai kita salah menggunakan dalil. Gunakanlah dalil sesuai peruntukannya yang tepat. Contoh, bagi laki-laki, gunakanlah dalil ma akraman nisa illal karim wa ma ahanahunna illal laim. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang terhina. Itu hadis yang membaca bukan perempuan tapi laki-laki. Tapi ketika Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu imamnya perempuan. Mohon maaf, yang harus membaca ayat itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Suami apa istri? Istri. Kalau yang membaca suami Pak sombong, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wong lanang imame wong wedok, sombong. Gak boleh, yang membaca harus perempuan. Kalau hadis yang saya tadi baca, tidaklah menghormati seorang perempuan kecuali dia pribadi yang terhormat
dan tidaklah merendahkan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang rendah. Itu yang membaca bukan perempuan tapi laki-laki. Karena kalau yang membaca perempuan dianggap perempuannya gila hormat. Contoh, tak ngatek we. Ini contoh berdiri. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Apakah Gus Miftah masih kuat berdiri? Masih kokoh. Saya tadi Pak Kapolsek berangkat pengajian jam 6 pagi. Saya naik sepeda goes dari Pondok ke Kulon Progo hampir 60 kilo. Oh, jam 6. Istri saya nyusul bawain saya sarapan kolak. Saya sudah goes 60 kilo, selesai jam 9, mandi di Kulon Progo, terus tadi ngaji di Bener. Nah, jadi makanya kenapa kok perut saya kecil nggak kayak Pak Camat. Karena kalau cowok besar burungnya kecil, kalau Gus Miftah perutnya kecil berarti burungnya. Ya Allah. Malah sing kono bengok sepil. Emangnya aku cowok apaan? Ini masih keren, melu-melu kacamata ireng, malah kayak tukang pijet gila. Coba, niki nggih. Kadang-kadang terjadinya perdebatan atau konflik laki-laki dan perempuan itu berangkat dari salahnya menggunakan dalil. Contoh nih, lah ayate sing ari jalo kawamuna ala nisa niku sak janjane nanti akan dilihat. Wong lanang sing apik iki sing kepiye, wong wedok sing apik niku sing kepiye. Tapi coba sebelum saya lanjutkan, Ibu, Bapak nyuwun sewu. Soal pernikahan umpamanya. Kemarin kita dikejutkan dengan fakta video yang beredar di TikTok. Apa videonya, Bu? Perempuan gagal menikah gara-gara minta mas kawin sertifikat rumah. Nah, saat ini ngomong mas kawin. Ada hadis yang bunyinya begini. Perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling murah mas kawinnya. Pertanyaan saya, yang membaca hadis itu laki-laki apa perempuan?